kita lanjutkan pada mata kuliah struktur kayu ini, bagian yang kedua atau poin yang kedua dari outline atau bahasan topik kita itu membahas kuat, acuan, dan peraturan-peraturan yang dipakai dalam perhitungan atau perencanaan pada kayu ini. Jadi acuannya, kuat acuannya apa saja dan peraturan-peraturan apa saja yang dipakai. Nah, dasar konstruksi ini kita pakai PKKI NI 5 ya. Ini edisi revisi, ini PKKI 1961 ya. Nah, ini kita pakai yang edisi revisi tahun 2002, standar mengenai standar perencanaan konstruksi kayu ya. Nah, tata cara pelaksanaan atau perencanaan konstruksi kayu ini merupakan standar atau pengganti dari peraturan konstruksi kayu Indonesia. Nah, yang dulu yang lama itu diterbitkan tahun 61, dan sampai kini masih belum direvisi. Nah, standar ini disempurnakan sejalan dengan perkembangan pembangunan gedung-gedung ya. Nah, serta sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi, pengetahuan dan teknologi yang terjadi akhir-akhir ini ya. Begitu. Jadi ini menurut PKKI NI 5 edisi revisi 2002. Nah, kemudian SNI 7973 tahun 2013. Nah, jadi ini kita masih mengacu pada NDS 2012 ya. Masih mengacu dan persis sama di sini. Besar kuat acuan di sini misalnya kuat lentur ya, kemudian kuat tarik sejajar serat, kuat tekan sejajar serat gitu ya, kemudian kuat tekan tegak lurus serat, dan gaya gesernya di sini dilihat misalkan untuk kode untuk mutu kayu E26 yang pertama ini, modulus elastisitas lenturnya 26.000 MPa. Untuk kuat lentur ini, masing-masing kuat lentur ini kan ini belum dikalikan dengan faktor pengalinya. Nanti dalam perhitungan ini masih dalam kuat lentur tabel ini ya. Ini kuat lentur tabel. Nah, nanti untuk perhitungan ada faktor-faktor pengali yang nanti yang harus dikalikan dengan nilai-nilai ini. Misalkan kuat lentur kuat lentur misalnya yang E26 misalnya 71 ini harus dikali dengan 0,8, nanti berapa hasilnya ya. Nah, pemilihan secara mekanis untuk mendapatkan modulus elastisitas lentur ini harus mengikuti standar yang baku. Nah, contohnya yang SNI 7973 2013 ini ya. Nah, untuk kuat acuan yang berbeda dengan tabel, nah kalau berbeda dengan tabel itu dapat diambil berdasarkan pengujian atau eksperimental dengan standar eksperimen yang baku saat itu ya. Nah, itu caranya. Jadi sebagai contoh nanti masing-masing kuat lentur ini kan nilainya belum dikalikan faktor pengalinya ya, faktor keamanannya gitu ya. Jadi faktor keamanannya berapa nanti kita lihat. Nah, kuat acuan visual berdasarkan pengukuran berat jenis. Nah, ini untuk kayu berserat lurus dan tanpa cacat. Nah, berat jenisnya pada kondisi basah, raw ya, kadar airnya kurang dari 30% itu diukur dengan prosedur standar. Nah, ini tahapannya. Kadar air yang M% atau M kecil dari 30% diukur dengan prosedur standar. Yang ketiga, berat jenis pada M ya, GM dihitung dengan GM sama dengan rho per 1000 ditambah 1 ditambah M per 100. Kemudian yang keempat, berat jenis dasar GB itu sama dengan GM per 1 ditambah 0,265 kali A kali GM atau kali berat jenis pada M persen, di mana A nya itu sama dengan 30 dikurang M dibagi 30.
Berat jenis dengan kadar air 15%, G15, GB per sama dengan GB per 1 dikurang 0,159 dikali berat jenis dasar. Yang keenam, hitung estimasi kuat acuan dengan rumus pada tabel yang di bawah ini. Nah, G itu merupakan berat jenis kayu pada kadar air 15% ya. Nah, rumusnya begini. Kalau modulus densitas lentur, itu rumus estimasinya 16.500 G pangkat min 0, G pangkat 0,7 ya. Nah, untuk kuat lentur satuan KPA, nah rumusnya estimasinya seperti yang kita lihat juga, begitu juga seterusnya. Nah, kuat acuan visual berdasarkan pengukuran berat jenis ya, ini masih ya. Ini untuk kayu berserat tidak lurus dan atau memiliki cacat kayu, nilai estimasi kuat acuan dihitung dengan mengalihkan nilai pada tabel estimasi ya, nilai yang dari estimasi yang tabel estimasi ini. Nah, yang ini kan, yang pada tabel ini itu kuat acuan rasio kekuatan yang mengalihkan nilai pada tabel estimasi kuat acuan dengan rasio kekuatan yang ada pada tabel nilai rasio kekuatannya yang ada pada sini. Kalau misalnya untuk kayu mutu A 0,8, kayu mutu B 0,63 dan kayu mutu C 0,50. Ini menurut SNI, ada dalam SNI 033527 tahun 1994. Nah, tentang mutu kayu bangunan ya. Ini tabel jenis cacat-cacat maksimum kayu untuk berbagai jenis kelas mutu kayu. Nah, ini bisa dibaca saja nanti untuk kayu mutu A, B, dan C cacatnya apa saja gitu ya. Nah, jenis kelas kayu ada kelas 1 sampai kelas 5 ya. Kelas kayu 1, kelas kayu 2 sampai 5. Nah, berat jenis kering udaranya itu berasal dari, untuk yang kelas 1 ya, berasal dari 0,9. Kayu lentur mutlak, kukuh lentur mutlaknya, kuat lenturnya gitu ya, itu besar dari 1100 gitu. Kemudian untuk tekannya besar dari 650. Nah, itu begitu juga dengan yang kelas 2, 3, 4, dan 5 nanti bisa kita lihat itu. Kemudian modulus elastisisitas untuk setiap kayu, untuk setiap kelas kayu ya, kelas 1 125.000, kelas 2 100.000, kelas 3 80.000, kelas 4 80.000. Nah, untuk umur awet kayu ini juga berbeda dalam setiap kelas kayunya. Nah, ini bisa silakan dibaca saja kelas 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Nah, itu di umur berapa saja sampai dia ketahanannya ya. Sebagai contoh soal di sini, hitung kuat acuan kayu secara visual yang memiliki massa jenis 1 gram per cm kubik dengan kadar air 12%. Kadar air 12% berarti di sini berat jenis persennya yang ditanya gitu ya. Rohnya 1 gram per meter kubik sama dengan 1000 kg per meter kubik. Kemudian kadar air M 12% ya, M persennya. Kadar air ya, kadar air itu M gitu ya. Nah, berat jenis kadar airnya gitu ya. Berat jenis dari kayu itu GM rho per 1000 ditambah 1 per 12 per 100, 7 itu sama dengan 0,625 kg per meter kubik. Kemudian berat jenis dasarnya GB itu dengan kita pakai rumus yang tadi, rumus yang ini ya, kita pakai rumus ini ya. Nah, maka kita bisa menghitung, tinggal kita masukkan nilainya juga dengan berat jenis kadar air 15% yaitu G15 nya. Kemudian estimasi kuat acuan berdasarkan atas berat jenis pada kadar 15% untuk kuat berserat lurus tanpa cacat misalnya. Nah, ini kita masukkan rumus-rumus estimasi tadi ya, rumus estimasi tadi, nanti kita ketemu hasilnya. Baik, itu saja dulu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.